Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas buku kimia kelas 11, Kurikulum Merdeka terbitan Erlangga di bab 7. Lebih tepatnya, soal uji pemahaman halaman 237. Bab larutan elektrolit dan asam basa. Seperti ini. Soalnya ada 5 poin. Pilihan ganda A 1, 2, 3, 4, 5. Langsung saja kita menuju ke nomor 1. Apabila nilai KW air pada T derajat Celcius adalah 10 pangkat min 12, maka konsentrasi H+ di dalam air murni pada suhu tersebut adalah A, B, C, D, dan E. Ada 5 opsi jawaban. Yang pertama, di sini kita diketahui dalam soal yaitu ini. KW air pada T derajat Celcius adalah 10 pangkat min 12. KW ini tetapan ionisasi air pada suhu T derajat Celcius. Itu 10 pangkat min 12. Selanjutnya, yang ditanyakan ini. Maka nilai H+-nya di dalam air murni tersebut berapa? Nilai konsentrasi H+-nya ditanyakan. KW air ini di dalam suhu T derajat Celcius 10 pangkat min 12. Kalau standarnya yang nanti bakalan sering kita pakai itu 10 pangkat min 14. Itu pada suhu 25 derajat Celcius. Namun karena ini diketahui di dalam soal 10 pangkat min 12, jadi memang itu yang nanti bakal kita cari. Sebelumnya, ionisasi air itu adalah reaksi kesetimbangan yang menghasilkan konsentrasi H+ dan OH- dalam jumlah yang sama. Jadi di dalam air, reaksi ionisasinya nanti bakal dihasilkan konsentrasi H+ dan OH- jumlahnya sama. Sehingga dapat kita simpulkan kalau jumlahnya sama, berarti nanti nilai konsentrasi H+ itu sama dengan nilai konsentrasi OH-nya. Langsung kita masukkan ke rumus. KW, tetapan ionisasi air, itu konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Karena nilainya itu sama, jadi kakak bisa tulis untuk nilai KW yaitu konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi H+. Jadi OH- ini karena nilainya sama kan, berarti yang ini kakak ganti H+. Karena sama-sama H+, berarti nilai KW sama dengan konsentrasi H+ pangkat 2. Karena yang ditanya itu konsentrasi H+-nya, H+-nya saja, kan yang ditanya konsentrasi H+-nya saja, sehingga H+ kita temukan H+ sama dengan akar kuadrat dari KW. KW-nya berapa? 10 pangkat min 12, berarti dimasukkan saja H+ akar kuadrat dari 10 pangkat min 12, sifatnya akar, kalau ada pangkat berarti dibagi 2, karena akar pangkat 2, sehingga ketemu 10 pangkat min 6 molaritas. Ini ketemunya. Tadi ketemunya yang C, 10 pangkat min 6 molaritas. Mudah sekali bukan? Lanjut kita ke nomor 2. Ini yang nomor 3 kita turunkan dulu. Oke, nomor 2, konsentrasi ion H+ yang terdapat dalam larutan H2SO4 0,10 molaritas atau 0,1 adalah yang diketahui H2SO4 0,1. Yang ditanya konsentrasi H+-nya. Ini yang ditanyakan. Oke, kita tulis dulu yang diketahui H2SO4 0,1 molaritas, yang ditanya H+-nya.
Alur berpikirnya yang pertama kita reaksikan dulu atau ionisasikan dulu H2SO4. Jadinya seperti ini. Reaksi ionisasi H2SO4. H2SO4 ketika dia terionisasi, H ini H2, karena ini ada 2 kan, H itu H+, berarti 2-nya jadi koefisien. Selanjutnya SO4 2-, 2-nya dari mana? Dia menyesuaikan muatannya H2SO4 supaya 0. Stabil, muatannya 0, suatu senyawa. H+, ini plus 1 karena koefisiennya 2 berarti plus 2, ini plus 2. Nah, SO4 supaya stabil berarti dia min 2. Nah, selanjutnya, H2SO4 dalam soal diketahui bahwa dia nilainya 0,1. H2SO4 0,1 molaritas. Berapa nilai H2-nya? Nah, fungsi perbandingan, fungsi koefisien, ini kan koefisiennya 2. H2SO4 ini karena dia nggak ada angkanya, berarti ini dianggap 1. Koefisien ini nanti untuk perbandingan molaritasnya. Jadi perbandingan molaritas, perbandingan koefisien itu berbanding lurus dengan perbandingan koefisiennya. Koefisiennya 1 nilainya 0,1. Kalau koefisiennya 2 berarti nilainya ya 2 dikali 0,1. Jadi untuk H plus-nya punya 0,2. Udah selesai seperti ini aja. Konsentrasi H+, ion H+, dalam larutan H2SO4 0,1 molaritas adalah 0,2. Ketemunya yang D. Atau kalau kita pakai rumus, ini alur berpikirnya sesuai persamaan reaksinya seperti itu. Kalau pakai rumus, kita bisa lihat rumusnya. Ini rumusnya di buku teks teman-teman. H+, konsentrasi H+ itu X. X itu dia valensi asam di sini. Di buku yang lain, sumber yang lain biasanya A simbolnya dia. A dikali konsentrasi asam. Nah, valensi asam dikali M. M ini konsentrasi. Biasanya ada yang tulisnya di sini A dikali ini M. Nah, ada yang seperti itu. Intinya sama, valensi asam dikali konsentrasi asamnya. Valensinya berapa? Valensi asam. Nah, di sini 2 ini koefisien di H+, ion H+, itulah yang disebut valensi. Valensi asam berarti di sini dia punya 2. Nah, ini sebagai valensi asamnya. Atau kalau teman-teman bingung mengionisasikannya, nah kita lihat H2SO4, hanya di sini ada 2. Berarti nanti dia nilainya 2. Bisa juga seperti itu. Cuman tetap alur berpikirnya kita reaksikan, ionisasikan seperti yang ini tadi. Gitu ya. A-nya ketemu 2, molaritasnya berapa? Di sini diketahui 0,1. Sesuai dengan yang disoalkan, 0,1 molaritas. Kita masukin saja. Konsentrasi H+, 2 dikali 0,1. Jadi ketemunya 0,2. Nah, ini juga bisa dipakai. Karena kan ketemunya yang D. Seperti itu. Lanjut, kita ke soal nomor 3. Oh, di sini ada logonya HOTS. High Order Thinking Skill. Ini soalnya yang memerlukan ketelitian tinggi atau langkahnya biasanya tidak cuma satu langkah. Oke, kita lihat. NaOH dengan massa molekul relatifnya MR-nya 40, padat yang massanya 2 gram dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 ml. Maka konsentrasi ion H+ dalam larutan tersebut adalah
Yang pertama di sini kita diketahui mRNaOH, dia punya 40. Yang kedua NaOH padat, masanya berapa? Di situ tertulis 2 gram NaOH padat. Dan volume air 500 ml. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu ini, konsentrasi ion H+. Atau konsentrasi ion berarti nanti konsentrasi H+-nya. Ini yang diketahui MR-nya 40, masanya 2 gram, volume air 500 ml. Yang ditanya konsentrasi H+-nya. Oke. Sekarang kita lihat dulu. Senyawanya apa? Senyawanya itu NaOH. NaOH. NaOH ini sifatnya asam apa basa? Ya, dia sifatnya basa kan? Karena di sini ada OH. Ini yang menunjukkan basa. Natrium hidroksida. Karena dia basa, sedangkan yang ditanya itu konsentrasi H+-nya, seperti yang di nomor 1 tadi, hubungan antara H+ sama H, nanti kita pakai Kw. Nah, Kw tetapan ionisasi air itu konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Ini kan? Kw-nya berapa? Seperti yang kakak jelasin tadi. Kw standar yang dipakai itu pada suhu 25 derajat Celcius yaitu 10 pangkat min 14. Ini di buku adik-adik, di buku teman-teman juga ada. Kw diketahui, ini H plusnya ditanyakan. OH-nya, nah kita belum punya nilai OH-. Ini kan kita belum ada nilai. Berarti kita mencari OH-. OH- rumusnya bagaimana? Kita pakai rumus yang di buku teksnya teman-teman, yaitu OH- valensi basa dikali M. M itu molaritasnya. Atau kadang dituliskan juga valensi basa itu dia B kecil dikali dengan MP. Molaritas basa. Ini juga bisa. Jadi tergantung buku teksnya. Valensi basa. Valensinya berapa basa NaOH ini? NaOH di sini OH-nya punya berapa? 1 kan? Berarti dia valensinya 1. Atau kalau kita reaksikan ionisasinya ini. NaOH berarti Na+ dan OH-. Jumlah OH-nya di sini ada 1. Berarti nanti basa ini bervalensi 1. Mb-nya berapa? Molaritas basanya belum diketahui, berarti ini juga masih tanda tanya. Oke, berarti MB-nya kita cari. Rumusnya bagaimana? Nah, ini. Rumus molaritas itu gram yang pertama, massa dalam gram, per mr, nah ini, dikali 1000 per volume dalam mililiter. Ini yang udah diketahui. Massanya ada 2 ini. MR-nya ada 40, volumenya ada 500. Kita masukkan saja berarti 2 di sini, gramnya ml-nya per 40 kali 1000 per 500. Ini. Tinggal kita coret-coret. Ini 1000 dicoret sama 500. Yang ini 1, yang ini 2. Ini bisa dicoret juga. 2 ini 1, yang ini masih 20. Nah, ini bisa dicoret juga, ya kan? 2 di sini. 1 per 20, tadi ketemunya 10. Oke. 1 per 10. 1 per 10 itu berapa? 0,1. Molaritas NaOH 0,1. Sudah ketemu. Belum selesai, kita kembalikan ke yang tadi. Kita harus mencari apa? OH-. Ini kan yang kita cari. Berarti OH- valensi basa dikali molaritasnya, konsentrasi NaOH-nya. Tadi NaOH valensinya 1 kan? Tadi kita masukkan 1 dikali molaritas NaOH 0,1 molaritas. 1 kali 0,1 tetap 0,1.
Ini biar mudah perhitungannya karena di opsinya kan pakai pangkat min. Ini kakak ubah jadi 10 pangkat min 1 untuk OH min. OH minnya sudah ketemu. Kita kembali yang ditanyakan yaitu konsentrasi H+. Kita masukkan ke rumus tetapan ionisasi air atau KW. KW sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. KW-nya ketemu 10 kali min 14 kan. OH-nya ketemu 10 kali min 1. Nanti kita cari H+-nya. Ini pindah ruas. H+. OH-nya pindah ruas kiri. Tadi KW per OH-. KW-nya 10 kali min 14. OH-nya 10 kali min 1. Berarti nanti ketemunya 10 pangkat min 13. Ini ketemunya. Berarti 10 kali min 13. 1 kali 10 kali min 13 molaritas. Seperti itu. Jadi memang kita alurnya mundur mengerjakannya. Yang ditanya H+, karena OH-nya belum mengetahui, kita nyari OH-. Ternyata MB-nya, konsentrasi NaOH-nya belum diketahui, kita nyari konsentrasinya dulu. Setelah dapat konsentrasi, kita naikkan ke konsentrasi OH-nya. Setelah ketemu OH-nya, kita naikkan ke KW, sehingga ketemu nilai H+-nya. Seperti itu. Lanjut, nomor 4. Berikut tabel nilai Ka dari beberapa asam. Tetapan ionisasi asam, Ka. Ada asam Ha, Hb, Hc, sampai Hf. Berdasarkan tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuatan asamnya adalah ini yang ditanyakan, kekuatan asam. Sekarang apa hubungannya Ka dengan kekuatan asam? Ini hubungannya. Ka adalah ukuran seberapa mudah suatu asam melepas ion hidrogennya. Semakin besar nilai Ka, semakin kuat pula asamnya. Dan semakin besar pula asam tersebut terdisosiasi dalam larutan dan seterusnya. Kuncinya di sini. Semakin besar nilainya, ini kan, semakin besar nilainya, maka semakin kuat asamnya. Semakin besar Ka, semakin kuat asamnya. Berarti kalau yang ditanyakan kekuatan asamnya, kita urutkan dari yang terbesar, kita tinggal mengurutkan saja. Karena pangkatnya minus, ini kan, berarti yang terbesar itu yang minusnya paling kecil. Berarti yang pertama yang, ini Ha, ini menjadi yang pertama. Inilah satu. Yang kedua, pangkat yang minusnya lebih kecil lagi, ini 10 pangkat min 5, ada dua. Yang satu 6,5, yang satu 1,8. Yang tertinggi yang mana? Ini, yang 6,5. Ini yang nomor 2. Berarti ini lagi nomor 3. Selanjutnya, nah ini 10 pangkat min 8. Ini yang nomor 4, He. Yang nomor 5, 10 min 10 sampai min 11, berarti min 10 ini nomor 5, Hc. Dan nomor 6 berarti yang Hf. Berarti urutannya yang paling besar Ha dulu, disusul Hb, disusul Hd, kemudian keempat He, kelima Hc, dan keenam Hf. Nah, ini. Kita tinggal periksa di opsinya. Yang A, Ha lebih dari Hb, Ha, Hb benar. Hb lebih dari Hc, Hb lebih dari Hc. Oke, ternyata ketemu jawabannya yang A. Udah, berarti yang B, C, D, E salah. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Lanjut. Nomor 5. Asam Hx 0,1 molaritas mengalami ionisasi 1%. Nilai tetapan ionisasi asam KaHX adalah yang diketahui konsentrasi asam HX 0,1. Kemudian ionisasi alfa ini simbolnya 1%. Yang ditanya nilai Ka-nya. Yang ditanya KaHX. Oke,
Kita masukkan ke itu, tetapan ionisasi HX. Yang diketahui HX konsentrasinya 0,1 molar. Kemudian ionisasi atau alfa 1%. 1% kita ubah ke bentuk desimal, yaitu 0,01. 1% kan 1 per 100 kan? Per 100. Nah, 1 per 100 itu kalau di bentuk desimal berarti 0,01. Ditanya Ka dari Hx. Nah, ini rumusnya di buku teks teman-teman ada. Ini kakak nggak jelasin bagaimana cara nemuin rumusnya. Ini nanti cukup panjang. Jadi langsung saja kakak tuliskan. Ini ada 2. Sama aja ini cuma turunan rumusnya. Biasanya yang ditanya itu alfanya. Ini. Dia dapatnya dari mana? Dari Ka. Ka sama dengan molaritas atau konsentrasi dikali alfa kuadrat. Karena di sini yang ditanya Ka, berarti kita pakai rumus yang sebelah kiri aja. Ini yang kita pakai. Ka sama dengan M kali alfa kuadrat. M-nya udah diketahui kan? 0,1. Alfanya diketahui 0,01. Oke, kita tinggal masukin saja. Nah, seperti ini. 0,1 dikali 0,01 kuadrat. Kita ubah bentuknya di pangkat minus, ini 0,1, 0,01, 0,10 pangkat min 2 dikuadratkan, 10 pangkat min 4, jadi ketemunya 10 pangkat min 5. Ini seperti itu. Itu yang mana? Nah, yang Oke, selesai. 5 soal telah kita bahas. Dari teman-teman yang mungkin kesulitan, atau ada yang dibingungkan, bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti kita bahas bersama-sama. Cukup dari kakak. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.